Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Satria Al-Ghifari, kelas 10 AP1, nomor absen 28. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas stoikiometri airbag. Kebanyakan pengguna mobil mengira kalau seat belt saja sudah cukup untuk menjaga keselamatan saat terjadi benturan keras. Jadi, tidak heran bila sebagian menganggap spesifikasi mobil airbag digadang sebagai fitur keselamatan. Pada kenyataannya, airbag adalah salah satu fitur keselamatan berkendara yang sangat membantu mencegah penumpang ketika terjadi kecelakaan. Airbag atau kantong udara merupakan perangkat keselamatan kendaraan bermotor modern dalam kecelakaan lalu lintas antara mobil dengan kendaraan lain atau objek tetap. Pengemudi dan penumpang dilindungi dengan suatu kantong udara yang mengembang dalam hitungan milidetik. Untuk mengembangkan kantong dengan sangat cepat pada saat terjadi kecelakaan pemicu dan mengaktifkan reaksi kimia propellan dengan sangat cepat dan menghasilkan gas En2 dalam waktu yang sangat singkat untuk mengembangkan kantong, dan setelah benturan terjadi beberapa saat kemudian kantong akan mengempis dengan sendirinya sehingga kantong tidak akan menghalangi pernapasan korban kecelakaan. Dengan demikian, fungsi kantong udara adalah meminimalkan resiko kecelakaan bagi pengemudi atau penumpang. Kantong udara ternyata tidak seperti balon udara biasa di dalam kantong udara. Proses pengembangan tersebut terjadi karena adanya reaksi kimia dan desain kantong udara menggunakan prinsip stoikiometri reaksi. Kajian teori. Pengertian stoikiometri. Stoikiometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu stoichion atau unsur dan metrein atau mengukur. Stoikiometri berarti mengukur unsur-unsur, dalam hal ini adalah partikel atom ion, molekul yang terdapat dalam unsur atau senyawa yang terlibat dalam reaksi kimia. Stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia atau persamaan kimia yang didasarkan pada hukum-hukum dasar dan persamaan reaksi. Hukum stoikiometri. Stoikiometri tersebut bersandar pada hukum ialah seperti hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan ganda, dan juga hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa dengan menggunakan hukum-hukum fisika ialah seperti hukum kekekalan massa yang mengemukakan bahwa massa reaktan itu sama dengan massa produk. Stoikiometri digunakan untuk dapat mengumpulkan informasi mengenai jumlah sebagai unsur yang digunakan dalam suatu reaksi kimia. Hukum perbandingan tetap. Hukum ini menyatakan ialah bahwa senyawa kimia tersebut atau zat yang terdiri atas dua atau juga lebih unsur yang selalu berisi proporsi yang sama dari suatu unsur atau senyawa dengan satu jenis atom dengan massa. Hukum perbandingan berganda. Hukum ini adalah salah satu hukum dasar stoikiometri di samping dari hukum perbandingan tetap. Kadang-kadang juga disebut dengan hukum Dalton. Dikatakan ialah bahwa jika dua unsur tersebut membentuk lebih dari satu senyawa antara mereka, maka rasio massa dari suatu unsur kedua yang bergabung dengan massa tetap atas unsur pertama kedua tersebut akan mempunyai rasio sejumlah kecil
dari keseluruh jenis-jenis stoikiometri. Jenis-jenis stoikiometri. Pertama, stoikiometri reaksi. Stoikiometri reaksi tersebut sering digunakan untuk dapat menyeimbangkan persamaan kimia yang dapat ditemukan pada stoikiometri reaksi. Hal tersebut menggambarkan bahwa hubungan kuantitatif antara zat disebabkan karena mereka berpartisipasi dalam reaksi kimia. 2. Stoikiometri komposisi. Stoikiometri komposisi ini menjelaskan ialah kuantitatif atau massa hubungan antara suatu unsur senyawa. Misalnya, stoikiometri komposisi tersebut menggambarkan atau massa nitrogen dengan hidrogen yang bergabung dan menjadi amonia kompleks, yakni 1 mol nitrogen dan juga 3 mol hidrogen. Dalam tiap-tiap 2 mol amonia, mol itulah satuan yang digunakan dalam kimia untuk jumlah zat. Ketiga, stoikiometri gas. Jenis stoikiometri ialah berkaitan dengan suatu reaksi yang melibatkan gas, yang mana gas berbeda pada suatu suhu, tekanan dan juga volume yang dikenal dan juga dapat dianggap gas ideal. Untuk gas, perbandingan volume idealnya tersebut sama dengan hukum gas ideal. Namun rasio massa reaksi tunggal tersebut harus dihitung dari massa molekul reaktan serta juga produk, yang mana massa molekul ialah massa satu molekul zat. Gas ideal adalah suatu gas teoretis yang terdiri dari satu partikel yang bergerak acak tanpa berinteraksi, yang mematuhi suatu hukum gas ideal. Hukum gas ideal ialah suatu persamaan keadaan gas ideal. Persamaan hukum gas ideal adalah sebagai berikut. PV sama dengan nRT, yang mana P ialah tekanan, V ialah volume, dan juga T ialah temperatur absolut. N ialah mol gas dan juga R ialah konstanta gas universal. Analisis masalah. Dalam pembahasan masalah ini akan mengupas mengenai 1. Bagaimana mekanisme kerja airbag saat terjadi kecelakaan. 2. Reaksi dekomposisi natrium azida sehingga menghasilkan gas nitrogen. 3. Stoikiometri yang diaplikasikan dalam pengembangan airbag. 4. Kemungkinan yang terjadi apabila airbag dikembangkan tanpa memperhatikan komposisi zat-zat yang seharusnya digunakan. Pembahasan. Sistem kerja airbag adalah ketika terjadi tabrakan keras, terdeteksi sensor mobil langsung mengirimkan sinyal supaya airbag mengembang. Airbag akan mengembang melindungi daerah vital seperti kepala, leher, dan dada. Tanpa airbag sebagai bantalan, tubuh yang hanya ditahan oleh seatbelt berpotensi mengakibatkan cedera pada leher dan dada. Bahan kimia apa saja yang ada pada kantung udara? Komposisi kantong udara pada setiap kendaraan roda 4 berbeda-beda. Bahan kimia pun menjadi rahasia perusahaan otomotif. Namun pada umumnya kebanyakan kantong udara menggunakan natrium azida atau NaN3. Dalam kecelakaan mobil, sensor tabrakan atau roll over sensor akan mengaktifkan rangkaian yang akan mengakibatkan natrium azida, mengakibatkan reaksi peruraian atau reaksi dekomposisi menghasilkan natrium dan gas nitrogen yang dengan cepat dapat menggembungkan kantong udaranya. Walaupun komposisi persisnya merupakan rahasia perusahaan, campuran yang paling populer adalah campuran yang terdiri atas
azida atau NaN3, kalium nitrat atau KNO3, dan silikon dioksida atau Si02 sebagai reaktan sekunder. Dengan rangsangan listrik dari roll-over sensor, NaN3 akan terurai sesuai reaksi. 2. NaN3 atau S, 2Na atau S plus 3N2 atau G. Selanjutnya, untuk menghindari adanya kebakaran akibat bertemunya logam Na dengan air atau yang mungkin ada akibat percikan dari air radiator atau air minum atau kecelakaan terjadi pada saat hujan, maka logam Na yang terbentuk segera akan bereaksi dan KN03 mulai reaksi. 10 Na dalam kurung S plus 2 KNO3 dalam kurung S K20 dalam kurung S plus 5 Na20 dalam kurung S plus N2 dalam kurung G. Kalium oksida atau K2O K20 dan natrium oksida atau Na20 akan bereaksi dengan senyawa ketiga dalam komposisi kantong udara, yakni silikon dioksida Si02, untuk membentuk alkali silikat, yaitu zat yang tidak reaktif dan tidak berbahaya bila dibuang. Kemungkinan yang terjadi apabila airbag dikembangkan tanpa memperhatikan zat-zat yang digunakan dapat menyebabkan terancamnya senyawa pengemudi ataupun penumpang kendaraan roda 4. Zat-zat yang berbahaya bagi tubuh manusia sebaiknya tidak digunakan dalam pembuatan airbag. Contohnya yaitu sodium azide. Senyawa ini tidak digunakan lagi karena mudah menguap dan dapat mengeluarkan asap beracun ke dalam mobil. Selain itu, menyebabkan luka-luka kimia atau masalah pernafasan pada saat airbag meledak. Berikut adalah gambar airbag. Kesimpulan, airbag atau kantong udara merupakan perangkat keselamatan kendaraan bermotor modern. Dalam kecelakaan lalu lintas antara mobil dengan kendaraan lain atau objek tetap, pengemudi dan penumpang dilindungi dengan suatu kantong udara yang mengembang dalam hitungan milidetik. Dengan demikian, fungsi kantong udara adalah meminimalkan resiko kecelakaan bagi pengemudi atau penumpang. Kantong udara ternyata tidak seperti balon udara biasa. Di dalam kantong udara, proses pengembangan tersebut terjadi karena adanya reaksi kimia dan desain kantong udara menggunakan prinsip stoikiometri reaksi. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.